Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya percaya karena kemurahan Tuhan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan sembah kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan atas segala kebaikan dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Mari kita mau tenangkan hati kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Oleh karena kasih-Mu Bapa, kami boleh ada. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh melihat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu ada buat hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, layakkan kami, ampuni kami, kuduskan kami, sehingga Bapa setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Bertahtalah Engkau sepenuhnya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dimanapun Engkau berada pada pagi hari ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bermasmurlah bagi Dia, sebab Dia baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setianya, anugerah-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau yang kami andalkan dalam hidup kami, hanya Kau yang kami percaya, tiada yang lain Tuhan. Sebab Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
syukur kami. Kami percaya tidak salah kami memilih Engkau Tuhan, tidak salah kami mengikuti Engkau Bapa, karena kami percaya tiada yang mustahil bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersukacita pagi hari ini Tuhan, karena Roh-Mu ada dalam hidup kami yang bekerja sepenuhnya atas kami Bapa, memberi kekuatan, memberi sukacita dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap bersukacita, mari bersama kita katakan amin. Salam-salam bagi anak kita. Haleluya. Kita percaya kita orang-orang yang diberi kuasa dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan iman kita bahwa kuasa itu ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan, tak sekalipun Tuhan Kau melupakan kehidupan kami, Kau yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan pujian ini kepada Tuhan. Tak sekalipun melupakan
bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dan tersedia bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan firman-Mu. Biarlah Tuhan dan Engkau menjamah hati kami, sehingga hati kami benar-benar bisa menerima taburan benih firman Tuhan, mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur karena anugerahnya sehingga kita bisa diizinkan ada pada pagi hari ini kembali dalam suasana di mana kita bisa bersekutu bersama orang-orang terkasih, dan tentunya kita yakin Roh Kudus hadir di tengah kita. Haleluya. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang saya beri tema yaitu mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca Alkitab dari kitab Daniel, di mana di sini saya ambil dari satu penglihatan Nabi Daniel tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Daniel 11 ayat 31 sampai yang 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara terkasih, di akhir zaman Daniel menyatakan penglihatannya bahwa akan muncul satu pasukan tentara yang akan menajiskan tempat kudus. Tentu yang dimaksud dari tentara ini adalah kuasa kegelapan atau iblis. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai bentuknya, iblis akan menyerang. Digambarkan sebagai sepasukan tentara menajiskan tempat kudus. Tentu kita tahu apa yang dimaksud dengan tempat kudus. Kalau kita berkata tempat kudus itu adalah gereja, bait Allah, iya. Dan bait Allah itu adalah kita. Jadi iblis sedang bekerja luar biasa di akhir zaman ini untuk menajiskan setiap orang percaya, menghapuskan korban sehari-hari, bahkan menegakkan kekejian atau melegalkan hal-hal yang tabu atau membuat menjadi biasa. Nah saudara, bahkan dikatakan akan terjadi yang namanya dihasut, dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin, dengan segala tipu rayu iblis, saudara. Tetapi umat yang mengenal Tuhan, dikatakan umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, di sini kita dapati iblis menyerang umat Tuhan dalam hal kekudusan, dalam hal persekutuan dengan Tuhan. Dua hal ini, saudara. Seringkali saya katakan bahwa ketika iblis gagal membuat seseorang itu jatuh dalam dosa, ketika iblis gagal membujuk seseorang untuk melakukan dosa, maka iblis akan memberikannya sesuatu kesibukan. Iblis akan memberikan sesuatu yang menyenangkan, mengasihkan, sehingga ada banyak orang mulai kehilangan hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Dua perkara ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, kita waspadai, karena dikatakan akan muncul kemurtatan. Artinya orang yang tadinya taat, orang-orang yang tadinya setia, tiba-tiba dengan mudah meninggalkan Tuhan begitu saja. Akan terjadi kemurtatan. Dan kalau kita dapati hari-hari ini, kita sadari di sekitar kita, di sekeliling kita, yang namanya moral, standar moral itu semakin turun. Terjadi penurunan yang sangat mengerikan. Artinya hal-hal yang tidak pantas, yang dulu kita anggap tidak pantas, tetapi sekarang dianggap biasa. Dulu perselingkuhan itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat memalukan, tetapi sekarang sepertinya justru terang-terangan, sesuatu yang biasa. Orang yang kawin cerai dulu sangat-sangat memalukan, apalagi jika terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, orang Kristen bercerai, kemudian menikah lagi, itu sesuatu yang sangat mengherankan. Tetapi sekarang kita lihat itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan ada gereja yang mau melakukan pemberkatan nikah untuk orang-orang yang seperti mereka ini. Kalau dulu kita melihat yang namanya hubungan sebelum menikah itu sesuatu yang tabu, tetapi kini seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa, bahkan diumbar di media sosial. Yang hal-hal yang buruk sekarang makin dianggap biasa. Ini yang saya maksud sebagai penurunan standar moral, saudara.
Ketika semua sudah dianggap biasa, kejahatan dianggap biasa, sesuatu yang memalukan dianggap biasa, ini yang membuat banyak orang akhirnya untuk bertobat itu tidak ada keinginan untuk berubah, untuk mempertahankan rumah tangga yang retak, untuk mempertahankan sebuah konflik dalam keluarga. Mereka tidak punya keinginan karena mereka menganggap cerai kan biasa. Saudara, serangan ini tidak bisa dihindari. Semua kalangan akan terkena serangan iblis yang model seperti ini. Pasukan tentara kuasa kegelapan akan menyerang kita dalam dua hal, kekudusan dan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tidak seorang pun bisa terhindar dari serangan ini, baik orang yang jahat, orang baik, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun akan terkena serangan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap kuat, tetap tahan atas serangan itu? Tadi ayat 32 mengatakan kita harus mengenal Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bahkan di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi semakin jelas di hari-hari terakhir ini Tuhan ingin agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak mudah untuk terpikat dengan hal-hal yang lain. Kita tidak mudah terkena tipuan. Bukankah ketika saudara mengenal dengan baik uang asli, maka saudara tidak akan mudah tertipu ketika kita diberi uang yang palsu. Ketika saudara mengenal dengan baik emas yang asli, maka kita tidak mudah tertipu ketika kita diberi sesuatu emas yang tiruan, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak mudah diberikan yang tiruan. Karena kuasa iblis selalu meniru, menjiplak apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kalau kita ingat Adam dan Hawa, mereka mendengar secara langsung suara Tuhan. Tidak ada perantara, mereka mendengar secara langsung firman Tuhan. Tetapi ternyata mereka masih dipermainkan, masih bisa dipermainkan, pikiran mereka dipermainkan oleh iblis, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Saudara, ini adalah sebuah tanda bahwa sekalipun orang itu mendengar secara langsung firman Tuhan, tetapi kalau mereka kurang memiliki keakraban dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka ternyata siapapun juga akan mudah jatuh di dalam menghadapi serangan pencobaan dari iblis. Bagaimana dengan kita yang mungkin ada sampai hari ini jemaat Tuhan yang belum memiliki hubungan secara langsung mendengar firman, tetapi lewat hamba Tuhan, lewat pendeta, lewat gembala, tetapi di rumah tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apalagi yang model seperti ini, saudara. Jika Adam dan Hawa yang mendengar langsung saja masih bisa dipermainkan pikiran oleh iblis, apalagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan secara langsung. Nah, saudara, di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32 tertulis demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau dari ayat ini semakin jelas, saudara, bahwa ternyata mengenal Tuhan, mengenal Allah itu menjadi sebuah ukuran tingkat pertumbuhan kerohanian, tingkat pertumbuhan iman seorang. Itu diukur dari apakah dia mengenal Tuhan atau tidak. Karena dikatakan kalau masih khawatir akan hari esok, kalau engkau takut akan apa yang engkau akan makan, apa yang akan engkau minum, itu sama saja engkau seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu firman Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih khawatir akan hari esok, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita alami, maka itu menjadi sebuah tanda bahwa dia belum memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Artinya ketika seorang mulai memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dia tidak akan mudah jatuh di dalam kekhawatiran, ketakutan, was-was,
kebimbangan, guncangan yang hebat, saudara ya. Iblis sedang mengganggu fokus kita hari-hari ini dengan kesusahan, dengan krisis, dengan pandemi, apapun iblis kerjakan supaya kita mulai terganggu dan diserang. Iman kita, jiwa kita, pikiran kita diserang, sehingga ketakutan menjadi sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidup, menjadi gaya hidup takut. Keluar dalam keadaan takut, kemana-mana dalam keadaan khawatir, ya, itu semua adalah pekerjaan iblis. Karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, iblis menebarkan ketakutan itu. Tapi sekali lagi, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan apa yang iblis kerjakan hari-hari ini. Mari saudara, kita semakin menjadi umat yang mengenal Tuhan dengan benar. Nah saudara, apakah kita sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan dia dengan benar? Karena itu ini yang ingin saya bagikan. Orang yang mengenal Tuhan itu ditandai dengan yang pertama, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan merindukan selalu ingin jumpa, selalu ingin bertemu. Itu tanda orang yang memiliki kasih, orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah saudara, orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan terus bekerja. Dia menjadi seorang pekerja keras yang bahkan tidak kenal waktu, karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Orang yang mencintai hobinya, mengasihi hobinya, dia akan korbankan semua demi hobinya, saudara. Itu tanda orang yang mengasihi, mencintai sesuatu. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, bukankah kita akan berusaha untuk selalu dekat dengannya, berjumpa dengannya? Dan tanda orang yang mengasihi pasti juga kita akan melakukan apa yang diperintahnya. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, ada seringkali pepatah yang sudah umum sekali kita dengar, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang, saudara. Jadi kalau kenal pasti akan sayang. Kalau kita mengaku mengenal Tuhan, berarti kita akan menyayangi Tuhan. Kalau kita belum mengasihi Tuhan, kalau kita belum berani mengorbankan banyak hal, kalau kita belum memiliki kerinduan yang kuat untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, ternyata kita belum masuk golongan orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita sukar mengasihi Tuhan? Pasti karena belum terlalu kenal dengan Tuhan. Saya yakin orang yang kenal baik dengan Tuhan, sungguh mengenal pribadinya, pasti akan ada rasa selalu ingin jumpa, ingin dipuaskan, ingin memberikan yang terbaik. Kenapa Daud berkata, jiwaku haus merindukan Tuhan seperti sungai, seperti rusa yang merindukan sungai? Karena Daud sangat mengenal betul pribadi Bapa seperti apa. Nah saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan tergoda dengan hal-hal yang dulu atau kejadian-kejadian yang lalu, kehidupan yang lama tidak mengusiknya, tidak menjadikannya sesuatu gangguan, saudara ya. Ketika saudara mencintai, mengasihi sebuah barang, biasanya barang yang lama sudah tidak terlalu kita perhatikan. Ketika barang yang baru sudah kita dapatkan, barang yang kita kejar-kejar, barang yang kita tunggu-tunggu selama ini, akhirnya kita dapatkan, datang dan ada di tangan kita, maka semua yang lama seakan-akan sudah tidak kita hiraukan lagi. Nah saudara dikasih Tuhan, demikianlah seharusnya ketika kita mengasihi Tuhan. Jika kita sungguh mengenal Tuhan, maka akan muncul rasa kasih, rasa cinta yang besar kepada Tuhan, sehingga segala bentuk masa lalu, dosa-dosa yang lama, ketika itu mulai datang menyerang kita, kita akan dengan mudah menolaknya. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Ini pernyataan Rasul Paulus, saudara. Dia menyatakan bahwa semua yang merupakan masa lalu yang membuatnya menjadi terkemuka sebelum dia bertobat, yang membuatnya diperhitungkan, dihormati, yang membuatnya menjadi orang yang disegani oleh orang sekitar. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, dia menganggap bahwa semua yang lalu adalah sampah. Gara-gara apa? Gara-gara dia menemukan dan mengenali pribadi Kristus. Saudara, hendaknya demikianlah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, maka semua yang selama ini seakan-akan mendatangkan keuntungan bagi kita akan menganggapnya sebuah hal yang merugikan, bahkan sampah ketika kita mengenal Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu menemukan pasangan yang saat ini mendampingi bapak ibu sebagai suami atau istri, bukankah kita mencintainya? Dan ketika kita mencintainya sungguh-sungguh, semua mantan sudah tidak lagi mengganggu, sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Itu cinta yang sejati. Ya, itu cinta yang sejati. Nah, saudara, kalau sekali lagi, ya, apakah kita mengenal Tuhan dengan benar hari ini? Ditandai dengan yang pertama, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita tergolong orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang mengenal Tuhan ditandai dengan orang itu pasti akan mengandalkan Tuhan. Ya, tidak hanya mengasihinya, tapi juga mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan sepenuh hati, segenap hati, dan meyakini Tuhan. Namanya mengandalkan Tuhan berarti dia meyakini bahwa Tuhan itu sungguh ada. Tuhan itu sungguh ada. Artinya kita bisa mengalahkan kekhawatiran dunia. Kita bisa mengalahkan segala ketakutan yang ditebarkan hari-hari ini dan menyerang hampir seluruh penduduk dunia saat ini. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kesaksian dari seorang ibu atau mungkin kesaksian dari seorang hamba Tuhan, di mana dia mendengarkan satu keluhan dari seseorang yang menderita penyakit kanker payudara. Seorang ibu tentunya, dia bercerita bahwa saat ini saya sedang mengidap penyakit kanker payudara. Saya menghidupi 2 anak yang masih kecil dan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tubuh yang semakin kurus, kering, bahkan rambut sudah rontok semua, menjadi kepalanya botak, saudara ya. Ibu ini mengatakan dalam keadaan yang sangat menderita ini, suami saya justru meninggalkan saya, sehingga saya harus berusaha keras untuk menghidupi anak-anak dengan keadaan yang seperti ini. Melamar pekerjaan di mana-mana sudah tidak ada yang menerima dengan kondisi tubuh yang seperti itu, kering dan kepala sudah tidak ada rambutnya. Bahkan ditambah lagi, ibu ini bercerita di rumahnya tinggallah seorang kakak yang mengalami gangguan mental. Ya, seorang kakak yang mengalami gangguan mental harus tinggal bersama-sama dengan mereka di rumahnya. Satu keadaan yang sangat-sangat menekan hebat keadaan ibu ini. Dan di tengah keadaan seperti itu, ibu ini bertanya, sebetulnya apakah Tuhan itu ada? Sebetulnya kalau Tuhan itu ada, kenapa aku dibiarkan dalam keadaan seperti ini? Nah, saudara, tentu hal ini sangat sukar untuk kita membuat orang-orang demikian bisa mengerti dengan segera dalam keadaan seperti ini, karena memang tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kita sadari bahwa Tuhan, cara kerja Tuhan tidak bisa dimengerti, saudara. Tetapi saudara, paling tidak kita harus tetap yakin, sekalipun kita tidak bisa mengerti cara kerja Tuhan, sekalipun kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan hal yang sukar itu terjadi, dialami oleh beberapa orang di muka bumi ini, sekalipun kita tidak mengerti, tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada, saudara. Ya, Dia memang tidak terlihat, tetapi Dia bisa dirasakan. Sama halnya dengan udara yang kita hirup hari ini, oksigen yang kita hirup hari ini,
kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan, menghirupnya, bahkan kita membutuhkannya untuk hidup. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, saudara ya, mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ternyata orang yang berbahagia itulah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Apakah saat ini saudara sedang mengalami keadaan yang membuat saudara tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi hal ini terhadap kehidupan kami, kepada keluarga kami bertahun-tahun seakan tidak ada ujungnya? Kalau kita mulai mempertanyakan, Tuhan, apakah Engkau ada? Jawabannya adalah Tuhan tetap ada. Sekalipun dia tidak bisa dimengerti, tetapi Tuhan tetap ada, saudara. Nah, saudara, dan untuk apa dia ada? Buktinya saudara, kalau hari ini kita masih ada, itu semua karena Tuhan. Dan selama masih ada Tuhan, pasti masih ada harapan. Saudara, di dalam kisah ketika Elisa dikepung oleh pasukan musuh, bujangnya bernama Gehazi mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan, tidak ada jalan keluar. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, dikepung, saudara ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa berusaha menguatkan bujangnya ini karena bujangnya sedang ketakutan, merasa sendiri, merasa tidak ada yang mendukung dan membantu, bahkan membela di tengah kepungan musuh, tidak ada jalan keluar. Dan ayat 17 mengatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, sebuah keberuntungan ketika Gehazi ini bisa mendapatkan penglihatan ketika diizinkan melihat penyertaan Tuhan berkeliling, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang menyerang mereka. Kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Tuhan selalu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Malaikatnya berjaga-jaga bersama kita. Apapun saudara, Tuhan akan lakukan untuk orang-orang yang dikasihinya. Nah, agar kita punya sikap sampai akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Memang ada kalanya Tuhan perlu mendatangkan, mengizinkan ancaman dan tekanan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita akhirnya mengandalkan Tuhan. Yang tadinya mungkin kita hanya setengah hati, percaya tapi tidak sepenuhnya. Ketika tingkat kesulitan itu makin dinaikkan, lalu apalagi akan kita lakukan selain hanya mengandalkan Dia? Saudara, pernahkah kita berpikir seandainya kita tidak pernah sakit, maka tentu kita tidak akan pernah bisa mengenali Dia, mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Pernahkah kita berpikir kalau kita tidak pernah, seandainya kita tidak pernah mengalami masa kekurangan, kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan, saudara, tentu kita tidak akan pernah mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan. Ada saatnya kita harus diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sukar, supaya sampai pada akhirnya kita bisa sadar dan akhirnya berkata, oh ternyata aku punya Tuhan yang dahsyat, oh ternyata aku punya Tuhan yang hebat. Sampai akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengandalkan Tuhan sebelum kita mengenal Dia. Jadi saudara, mungkin ada masa-masa sukar yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu pertanda kita mengenal Dia. Kita sukar untuk mengandalkan seseorang kalau kita belum mengenal Dia. Maka kita pun akan mengandalkan Tuhan
ketika kita mengenal Dia. Saudara, yang ketiga, tanda orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yaitu ketika dia memiliki hidup yaitu menyembah Tuhan. Hidupnya menjadi korban yang hidup sebagai pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Artinya dia rela untuk mengorbankan hidupnya, dia mematikan, menyalibkan dagingnya, menyalibkan hawa nafsunya, mengorbankan hawa nafsunya demi supaya tubuhnya ini menjadi korban yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Itu tanda orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan menyembahnya. Galatia 4 ayat 9 mengatakan demikian, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Orang yang mengenal Tuhan tidak lagi memperhambakan diri kepada hal-hal yang lain, memperhambakan diri kepada dosa, menjadi hamba dosa, memperhambakan diri kepada dagingnya, saudara. Ya, menyembah itu adalah sebuah sikap ketika kita sadar bahwa ada pribadi yang lebih tinggi dari kita. Ketika kita merendahkan diri, itulah yang disebut dengan menyembah. Tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan kecuali dengan bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita semakin hari merendahkan diri di dalam doa, merendahkan diri di dalam waktu-waktu saat teduh kita dengan Tuhan, jam-jam pribadi kita dengan Tuhan, ketika kita semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, ketika kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan, bukankah di situ kita akan semakin mengenali Dia? Menyembah Tuhan berarti kita merendahkan diri dan bersikap menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Nah, ketika kita menuruti keinginan dosa, kita disebut hamba dosa. Karena ketika kita melakukan perintah seseorang, bukankah kita disebut hamba orang itu? Roma 6 ayat 16-17 demikian bunyinya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara, menyembah Tuhan adalah tanda bahwa seorang itu pasti mengenal Tuhan. Kita tidak akan mungkin memperhambakan kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Kita tidak mungkin rela melakukan sesuatu, mengorbankan segala sesuatu untuk seseorang, untuk sesuatu yang tidak kita kenal. Ketika saudara mengenal Tuhan, pasti akan ditandai dengan penyembahan yang tiada henti. Menyembah Tuhan menjadi sebuah gaya hidup. Saudara, sekali lagi, jika kita mau tetap kuat di tengah serangan kuasa gelap di akhir zaman ini, maka mulailah hidup mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh baik, sungguh besar kasih-Mu atas kami ya Bapa. Engkau Bapa yang kekal, Engkau tidak berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami percaya sampai saat ini penyertaan-Mu nyata sekalipun Engkau tidak terlihat, tetapi kehadiran-Mu bisa kami rasakan. Hal-hal yang terjadi di sekitar kami wujud dan bukti bahwa Engkau ada, Engkau nyata. Ya Yesus, biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang akan terus mengasihi Tuhan, pribadi yang terus mengandalkan Tuhan dan menyembah Tuhan, sehingga kami akan disebut sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, maka tidak ada satupun yang akan menggoyahkan iman kami,
tidak akan pernah membuat kami jatuh ketika pencobaan itu datang menyerang, ketika kuasa iblis mulai datang menyerang kami. Tambahkan Tuhan iman kami, ya Roh Kudus, bantu kami, mampukan kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi memerdekakan kita dan menuntun langkah kehidupan kita untuk kita menghadapi hari-hari kita selanjutnya. Baiklah, tiba waktunya untuk kita memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Sebelum kita memberi, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh memerdekakan kami dan menuntun langkah kami untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami selanjutnya, Bapak. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan lewat berkat-berkat Allah yang telah Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan saat ini. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan sepersepuluhan kami atau persembahan apapun yang akan kami berikan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami Tuhan, dan Engkau mengembalikannya dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Diberkatilah pekerjaan kami, usaha kami, dan rumah tangga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kami yang siap memberi, kami mau bersama katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan ketenangan kami. Hanya dekat Engkau saja kami akan tenang. Dan pada pagi hari ini Yesus, kami telah melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu bersekutu, berkumpul, mendengar suara Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk segera menjadi pelaku firman, agar sungguh ada buah yang kami hasilkan, nama Tuhan dipermuliakan, Bapa ditinggikan. Ya Bapa, kami berdoa saat ini, yang intinya kami menopang bangsa kami lewat doa, karena kami percaya selalu ada kuasa dalam doa orang percaya. Dan kami terus mengumandangkan Tuhan, iman percaya kami bahwa Indonesia pasti mengalami pembelaan, Indonesia pasti di dalam penjagaan tangan Tuhan. Sekalipun saat ini ada banyak usaha oknum-oknum Tuhan untuk merebut persatuan Indonesia, untuk merusakkannya, tapi kami yakin kami punya penjaga yang ajaib, yaitu Yesus Engkau sendiri. Bapa, berikan kekuatan atas para pemimpin kami, mulai dari pemerintah pusat maupun sampai yang ada di daerah, terlebih lagi pada gereja Tuhan, agar kami tetap berfungsi sebagai apa yang menjadi kehendak Tuhan, di garam dan terang. Bahkan setiap umat Tuhan mulai semakin hari semakin mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga kami percaya pada saat yang tepat Tuhan akan turun tangan mengerjakan hal-hal yang di luar dugaan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya orang yang melekat kepada Tuhan tak akan Tuhan biarkan. Kami serahkan Tuhan hari-hari kami, berdoa untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini merasa sendiri, merasa beban yang begitu berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan atas mereka. Mereka yang saat ini mengalami kegoyah iman, Tuhan berikan kekuatan atas mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, dalam segala keadaan kami rindu agar anak-anak kami tetap terjaga di dalam naungan yang benar, dalam orang tua. Biarlah Tuhan mengurapi setiap orang tua, sehingga pengajaran, perlindungan, perhatian tetap diarahkan dan senantiasa, sehingga anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya Bapa, inilah slogan doa kami. Kami siap melangkah bersama Kristus. Kami yakin percaya dalam segala keadaan Tuhan tetap menopang dan memegang tangan kami. Mari saudara dikasih Tuhan, bukalah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, siaplah untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah saat ini dan iman percayamu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, tercurah atasmu, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, memberikan kelimpahan, dan senantiasa sukacita, damai, sejahtera ada di dalam kehidupanmu, membuatmu tetap kuat untuk melewati hari-hari yang ada ini, terus melangkah, bahkan semakin hari semakin merasakan kehadiran Tuhan. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.